أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الآمين. Kaum muslimin, kaum muslimat, duyufur rahman, tamu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan syukur teramat dalam kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin Allah pagi ini kita bisa bangun setelah tidur, kemudian bisa datang ke masjid untuk menunaikan ubudiyah kepadanya, melaksanakan ibadah solat subuh secara berjamaah. Kalaulah tanpa izin dari Allah Bapak dan Ibu, itu tidak akan bisa kita lakukan. Maka selaku hamba, setiap aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, setiap mengawali kegiatan, awalilah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap selesai melaksanakan aktivitas, maka serahkanlah kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan begitu Allah jaga umur kita, Allah pelihara kehidupan kita, dengan harapan Bapak dan Ibu, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita mampu kita pergunakan dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syafaat beliau nanti yang kita harapkan di saat hari itu datang. Tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, dan tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau akui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sebagai kajian kita subuh ini, sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, betapa sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah tunjukkan bukti-bukti sayangnya Allah itu kepada kita. Bukti pertama Allah sayang kepada kita Bapak dan Ibu, tahun ini Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Cobalah tengok kiri dan kanan kita, depan belakang kita. Cobalah lihat saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita,
dulu sama datang, sama berjalan menuju masjid dengan kita, sama rukuk dan sujud dengan kita di masjid yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Tetapi betapa banyak hari ini mereka sudah tak ada lagi. Ujian demi ujian kita lewati tahun-tahun belakangan ini menyebabkan kita banyak berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Ternyata Allah lebih sayang kepada mereka. Dicepatkan umurnya agar dosanya tidak bertambah. Begitulah orang mukmin. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Kalau umurnya dipanjangkan, amalnya bertambah. Begitu nikmat seorang mukmin. Kita yang masih hadir di Ramadan tahun ini, Allah panjangkan umur. Bukti sayangnya Allah dengan kita, berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Ada juga ulama yang muballigh yang membagi Ramadan itu menjadi 3, 10 awal, 10 pertengahan, dan 10 akhir. Itu dalilnya lemah Bapak dan Ibu. Yang benarnya adalah mulai dari awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan itu penuh dengan keberkahan Allah, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan maghfirah Allah. Walillahi itkum minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah anugerahkan pembebasan dari api neraka untuk hamba-hambanya. Zalika kullu lailah, itu terdapat di setiap malam bulan Ramadan, bukan hanya di 10 akhir saja. Itulah yang selama ini kita ajarkan kepada anak-anak generasi kita. Nak, 10 awal ini bulan rahmah, datanglah ke masjid, ke mushola. 10 pertengahan nanti bulan maghfirah, kejarlah ampunan Allah. Kalau ingin bebas dari api neraka, datang 10 terakhir, itskum minan nar. Sehingga itu yang dipegang oleh generasi-generasi kita Bapak dan Ibu. Tengoklah banyak masjid mushola sepi dari jamaah, gara-gara mindsetnya seperti itu. Kami cukup datang 10 awal saja, 10 pertengahan dan terakhir tidak datang lagi, karena sudah dapat rahmat dari Allah. Itu yang harus kita luruskan kepada anak-anak dan generasi kita. Setiap bulan Ramadan datang mulai dari awal sampai berakhirnya penuh dengan berkah Allah, Syahrul Mubarak, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan maghfirah Allah, dan Allah anugerahkan kepada kita itskum minan nar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Lanjutan hadisnya, bukti sayangnya Allah yang kedua adalah iftaradallahu alaikumus siyamahu. Allah wajibkan kepada kita di bulan Ramadan itu berpuasa. Ternyata puasa itu bukti sayangnya Allah kepada kita Bapak dan Ibu. Banyak hadis yang menjelaskan. Salah satu di antaranya adalah yang sering kita dengar, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Betapa sayangnya Allah dengan kita. Kalau dosa yang mau kita hitung Bapak Ibu, tidak tanggung-tanggung dosa kita kepada Allah. Akhir-akhir ini ada berita pelecehan suara azan. Banyak yang ribut, menghina, mencaci orang yang melecehkan suara azan itu. Tetapi dia tidak sadari di saat azan itu berkumandang, pekak telinganya mendengar suara azan di rumah, tapi dia tak pernah datang memenuhi panggilan itu.
itu salah satu dosa kepada Allah. Jadi kalau dosa yang mau kita hitung tak terhitung Bapak Ibu, semua kita penuh dengan dosa. Belum lagi dosa kepada Nabi. Tengoklah anak generasi kita. Pernahkah kita ajarkan nak begini cara makannya Rasulullah, nak begini cara berpakaiannya Rasulullah, nak begini cara bergaulnya Rasulullah? Keseharian Rasulullah itu penuh dengan Al-Quran. Kalau dia menunduk yang dibacanya Al-Quran, setiap dia menunduk yang dibacanya Al-Quran. Tengok generasi kita hari ini Bapak Ibu, dari subuh sampai subuh, kalau menunduk yang ditengoknya HP-nya, gadgetnya, penuh dengan kesia-siaan. Itu termasuk dosa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dosa ke orang tua, semasa dia hidup lupa dan lalai mengingat kesejahteraannya. Di saat dia hidup jauh jarak dengan kita, lupa menanya kabarnya. Di saat mereka hidup lupa berkirim sedikit rezeki untuknya. Dosa ke orang tua Bapak Ibu. Di saat mereka sudah meninggal, sehari dua hari kita masih berdoa kepadanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu. 3 hari meninggal masih berdoa. Seminggu meninggal masih ingat dengan doa. Tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan bapak dan ibu, doa itu mulai dilupakan. Tak ingat lagi membaca doa untuk orang tua yang sedang di alam kubur. Menampung jurang gai awak di kubur bapak ibu, menunggu kiriman dari anak, tapi anak tak pernah mengirimkan doa itu lagi. Sibuk dengan urusan dunianya, anak istrinya, lupa dengan orang tua. Jadi kalau dosa yang mau kita hitung tak terhitung. Jangan pernah menganggap diri suci. Semua kita berdosa. Maka bukti sayang Allah kepada kita, iftaradallahu alaikumus siyamahu, berpuasalah. Sebab dengan puasa ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampuni semua dosa yang telah berlalu. Tapi ada kuncinya Bapak Ibu. Dosa yang diampuni dengan puasa itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa ke sesama kita tak bisa je puasa dah Bapak Ibu. Maka ternyata Ramadan itu datang bukan hanya untuk hablum minallah saja. Tapi Ramadan itu datang gunanya adalah di samping hablum minallah juga hablum minan nas. Mari jaga hubungan dengan sesama kita. Selama ini mungkin banyak bersinggungan dengan kawan, karib kerabat, jiran tetangga, acok nak bertegur sapa Bapak Ibu. Ajan di bulan Ramadan ku perbaiki hubungan balik, supaya betul-betul bersih kita nanti selepas dari Ramadan ini. Yang ketiga bukti sayangnya Allah, lanjutan hadisnya adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Mulai dari awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu sorga seluas-luasnya. Di hadis yang lain disebutkan tidak satu pun pintu sorga yang ditutup di bulan Ramadan. Seolah Allah ingin menyampaikan kepada hambanya, wahai hambaku, kamu ingin masuk ke sorgaku yang luasnya seluas langit dan bumi. Ni Ramadan untukmu, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Belum tentu Ramadan tahun depan kamu bisa berjumpa lagi dengannya. Maka manfaatkan Ramadan tahun ini, wahai hamba-hambaku. Begitu pesan Allah sebetulnya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Mulai dari awal Ramadan sampai berakhirnya, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Tak satu pun yang dibuka.
Jangan buat juga maksiat di bulan Ramadan, kata Allah. Neraka sudah kututup, tak terima lagi para pembuat dosa. Jauhkanlah diri dari dosa. Itu sebetulnya pesan Allah untuk kita. Hindarilah maksiat, jaga diri mulai dari subuh, bangun tidur, sahur. Niatlah memelihara seluruh panca indera. Mata tengokkan ke arah yang baik, telinga dengarkan ke arah yang baik, mulut ucapkan dan pergunakanlah ke arah yang baik. Seluruh anggota badan pelihara agar selalu berbuat baik. Wa yusfidu fihi syayatin. Kaum muslimin, terakhir bukti sayangnya Allah kepada kita adalah mulai dari awal Ramadan Allah ikat, Allah belenggu semua syaitan. Itu artinya Allah izinkan kepada kita untuk mengontrol diri. Syaitan sudah diikat. Kalau redaksi hadisnya begitu, syaitan sudah diikat. Tinggal dirimu lagi yang mengontrol diri. Dengan puasa, kontrollah hawa nafsu. Jangan juga perturutkan hawa nafsu. Itulah makanya Bapak dan Ibu, masih banyak di bulan Ramadan yang berbuat dosa karena memang masih memperturutkan hawa nafsu. Fujuraha wa taqwaha. Lebih dominan fujurnya dibandingkan takwanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga dengan tausiah subuh yang singkat ini kita betul-betul mampu memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Seandainya tahun depan kita tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi Ramadan tahun ini sudah mampu menggugurkan semua dosa-dosa kita yang telah berlalu. Sehingga masuk nanti di 1 Syawal, kita betul-betul hadir kembali sebagai hamba Allah yang bersih, suci dari noda dan dosa. Dan terakhir, seandainya Allah ingin mencabut nyawa, memisahkan kita dengan dunia ini, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.